Pak Jokowi sebagai prinsipal atau sebagai pelapor korban ya kan, pelapor korban. Pak Jokowi itu dalam banyak kesempatan sudah mengatakan bahwa saya ingin ini disidang, saya ingin ada forum kata Pak Jokowi untuk membuktikan ya bahwa ijazah saya itu asli. Saya ingin ada forum. Forum itu adalah persidangan, Pak. Betul. Sementara dari sisi orang-orang yang sudah menjadi tersangka ini, mereka maunya di SP3, Pak. Mereka benar-benar memframing bahwa ini adalah kasusnya ijazah palsu. Ya kan? Iya. Padahal yang dilaporkan Pak Jokowi adalah kasus fitnahan. Fitnah, iya. Bahwa beliau sebagai pribadi, sebagai warga negara merasa dicoreng-moreng, dihinakan, difitnah oleh gerombolan ini. Iya. Tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Nah itu gimana Pak? Ada pergeseran seperti itu? Dia kan maunya dari awal ini kasusnya nggak boleh sampai ke... Jadi nggak konsekuen dong Pak? Kan, yang nggak boleh sampai ke penyidikan kan dia kan kasus yang dilaporkan. Bukan kasusnya laporannya di Kabarreskrim. Kan dia kan maunya itu kan yang harus apa tuh? Jangan sampai ke pengadilan gitu kan. Karena apa? Karena ini LP-nya yang di Polda Metro, mereka sebagai tersangka kan? Iya. Kan gitu kan. Betul. Pak? Nah, Pak Jokowi maunya dia sebagai korban ini melalui hukum. Kan harus ke pengadilan. Mereka kan pakai caranya sendiri membuktikan bahwa itu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Apakah ini sesuai dengan tuntutannya Pak Jokowi sampai di pengadilan apa tidak? Karena kalau kita menuruti itu nggak akan selesai-selesai itu Pak. Apa yang disampaikan oleh mereka itu mereka kan mengulur-ngulur waktu terus Pak itu. Ini kurang dianggap ini kurang melanggar. Saya dulu framingnya adalah penyidik tidak profesional sesuai dengan pesanan Pak Jokowi kan kayak gitu yang dikerjakan oleh mereka. Padahal penyidik udah mencoba melakukan tindakan penyidikan semua sesuai dengan SOP yang ada. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, kandang termuliakan. Ya bagi Anda yang merasa sudah menjadi termul tetap semangat walaupun Pak Jokowi, Mas Gibran katanya nggak dilirik, nggak masalah, kita tetap termuliakan, tetap kompak, jangan mau terhasut ya. Kita termul. Nah hari ini saya akan mendiskusikan ya perkembangan terbaru soal kasus fitnahan ijazah palsunya Pak Jokowi. Sudah hadir bersama saya penasihat ahli Kapolri ya kan, Pak Irjen Polisi Purnawirawan Pak Arianto Sutadi. Selamat datang kembali Pak Jenderal. Terima kasih diundang lagi. Nah ini sengaja saya harus mengundang Pak Jenderal karena ternyata apa yang kita yakini selama ini Pak bahwa itu akan langsung P21 ya kan ternyata dikembalikan dan dampaknya pun kita bisa lihat Pak, mereka tertawa gembira Pak. Teroris Refli Harun langsung tertawa gembira dan langsung membuli penyidik Polda Metro Jaya sebagai tidak profesional dan ternyata jaksa mengatakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ya dengan susah payah itu ternyata dikembalikan oleh jaksa dan kemudian mereka sekarang merasa di atas angin. Bahkan Pak ya Refli Harun dalam berbagai kesempatan di televisi mengatakan tidak menutup kemungkinan kasus ini akan SP3 ya bukan SP3 artinya akan dihentikan Pak ya kan gitu loh. Nah gimana Pak Arianto sebagai mantan penyidik juga ya kan melihat apakah benar Pak dengan KUHAP baru ini proses dikembalikan atau P19 itu kemudian adalah pintu masuk untuk kemudian ini bisa berhenti di tengah jalan pemeriksaannya. Iya, tapi cara berpikirnya bukan begitu Pak. Ya. Jadi cara berpikirnya itu adalah setiap proses daripada suatu penyidikan atau pemrosesan perkara di jalur pidana itu ya. Itu selalu didahului dengan nomor satu adanya laporan polisi atau laporan pengaduan ataupun laporan polisi itu kemudian oleh penyidik diterima dan diteliti apakah itu mengandung pidana apa tidak dari bukti awal yang ada. Sekarang diterima oleh SPKT namanya SPKT di situ di SPKT itu sudah ada ahli reserse. Kalau dulu nggak ada Pak, tapi sejak tahun berapa itu saya lupa itu polisi menyiapkan SPKT supaya bisa menyaring kasus-kasus itu apakah sudah masuk di dalam
didugaan ada pidana atau hanya sengketa biasa atau itu sengketa perdata atau apa gitu. Nah, dia penerimaan itu sudah disaring, Pak. Kemudian kalau di situ oleh SPKT menyimpulkan bahwa itu ada dugaan pidana dan ada bukti awal yang jelas, misalnya kalau bukti awal yang jelas itu misalkan ada orang melaporkan yang palsu, ini ada yang dipalsu, contohnya kayak gitu. Ada orang mengatakan ini orangnya sudah mati, ada bukti kematiannya, nah, itu contohnya kan gitu kan, berarti kan sudah ada data awal yang patut menduga bahwa itu ada pidana. Oke lah, diterima. Kemudian setelah itu polisi akan melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan kalau yang dulu, Pak, KUHP yang lama tidak diatur waktunya kapan polisi harus melakukan penyelidikan. Prakteknya kemudian polisi kalau dilapori penyelidikan itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sampai 2 tahun nggak dilakukan, yang sekarang banyak kan gitu kan. Nah, KUHP yang baru sekarang mengatur kalau polisi menyampaikan menerima laporan, maka dalam waktu 2 minggu tidak ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti ini artinya memberitahu kepada yang bersangkutan bahwa ini kita apa SPL, SP2 lidik atau apa istilahnya itu ya. Itu yang lapor boleh komplain pada atasannya penyidik. Nah, gitu. Nah, terus kemudian lebih kejamnya lagi ya, lebih tegasnya lagi itu KUHP yang baru mengatur polisi yang nanti menyeleweng dari tugasnya itu, yang menyimpang tugasnya itu bisa kena hukuman disiplin, etik atau pidana. Itulah suatu pressure daripada pidana yang baru ini bahwa polisi ini kalau setiap ada laporan harus ditindaklanjuti. Itu contohnya. Tetapi tahap penyelidikan itu, Pak, itu hanya menemukan apakah ada dugaan ini pidana apa tidak. Bukti awal aja yang paling kasar lah. Nah, kalau diduga ada dulu, Pak, ya. Ya, bukan meseranya, tapi bukti yang itu tadi yang paling awal ya. Kalau kita membuktikan suatu yang palsu, ya harus ada buktinya yang barangnya itu adalah yang dituduhkan itu. Contohnya kayak gitulah. Misalkan dia nuduh, Pak, ini beli sapi pakai uang palsu. Nah, uang palsunya harus sudah dilaporkan di situ. Tapi kalau dia ngomong, Pak si Ali itu beli sapi saya pakai uang palsu. Tapi uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Nah, itu saya sebagai contoh dalam pelaporan Jokowi itu kayak gitu. Gitu kan. Jadi harus ada bukti awal yang jelas. Nah, kan di Mabes dulu kan nggak ada bukti yang jelas. Makanya kan nggak diterima sebagai LP kan. Itulah kira-kira penjelasannya kayak gitu. Oke, di dalam tahap penyelidikan kalau sudah ada bukti awal, maka polisi akan naik kepada tahap penyidikan. Tahap penyidikan itu diawali dengan apa? Surat perintah penyidikan, Pak. Ya, surat perintah penyidikan. Dan kemudian setelah beberapa hari disampaikan pada jaksa. Kalau yang baru ini disebutkan bahwa setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan, maka dia melaporkan pada jaksa sebagai pengawas polisi kan, itu dimulainya penyidikan. Nah, dalam penyidikan itu prosesnya adalah mengumpulkan barang bukti, Pak. Barang bukti, kalau dulu KUHP yang lama itu bunyinya mencari barang bukti untuk membuat terangnya perkara untuk menemukan tersangka. Gitu kan, untuk menemukan mendapatkan tersangka. Semangatnya dulu untuk mendapatkan tersangka itu adalah untuk disidangkan kan, Pak. Gitu kan. Nah, kalau KUHP yang baru semangatnya itu bahwa kita tuh dalam penyidikan ataupun dalam proses peradilan itu tujuannya tidak hanya untuk menghukum orang, Pak, tetapi untuk memulihkan kerugian yang terjadi apabila terjadi sengketa. Kalau sengketa pencurian ya bisa diabaikan, barangnya kembalikan selesai, misalkan cekcok kayak gini kemudian didamaikan selesai, kira-kira gitulah. Tetapi kalau tidak tercapai ya pasti di pengadilan. Sampai di pengadilan pun hakim sekarang tidak memutuskan kepada pemidanaan pada orang itu, masih tetap sarannya pada keadilan. Ya, kira-kira gitu. Maaf Pak Arianto, saya potong sedikit. Jadi sekarang kan memang penyidik kan sudah selesai, Pak, melakukan tugasnya, ya kan, sudah menyerahkan berkas ke kejaksaan. Ternyata kan dikembalikan ke 19. Nah, kira-kira menurut KUHP yang baru, Pak, berapa lama itu? Apakah benar hanya 14 hari? Kalau lebih dari 14 hari seperti apa? Kalau kurang dari 14 hari seperti apa? Gimana, Pak? Baik KUHP yang baru maupun yang lama, Pak. Aturannya itu apabila penyidik menyampaikan kepada jaksa, jaksa akan meneliti, Pak. Ya. Jaksa akan meneliti apakah kelengkapannya secara formil ada atau yang secara material ada. Kalau jaksa bilang, wah ini kalau untuk bahan tuduhan masih kurang mantep ini.
tolong ini dilengkapi. misalkan pertanyaan kepada saksi itu kok tadinya kan menjelaskan tapi kok kurang tajam mungkin ditambah gitu, contohnya kayak gitu. Iya. Keterangan ahli yaitu yang mengatakan bahwa ini mutlak bahwa ini masuk alat pidana apa tidak, kok masih meragukan, tolong diperdalam. Itu contohnya kayak gitu, Pak. Jadi dalam P19 itu selalu ada petunjuk, Pak. Untuk penyempurnaan demi itu, Pak. Berapa lama Pak dikasih waktu biasanya? Benar nggak 14 hari? Teorinya 14 hari. Teorinya kalau polisi dapatkan itu dari jaksa 14 hari harus dicukupi. Kemudian dikirim ke sana. Nah, sini saya akan menekankan ya, saya ingin mengcounter apa pendapatnya Pak Rafli itu. Rafli ya, bukan Rafli. Dia kan mengatakan itu nggak profesional penyidik gitu kan. Makanya dikembalikan. Kok dikembalikan? Itulah yang saya counter. Sekali lagi ya, saya bukan belain Pak Jokowi. Tetapi saya belain pada rakyat tuh jangan dibodoh-bodohin, Pak. Dengan disesatkan dengan orang yang ngaku-ngaku lagi pakar. Si Rafli itu kan pakar tata negara, tapi mengenai penyidikan dia nol, Pak, nggak punya pengetahuan. Aneh juga, itu Pak, mengatakan kenapa ya. Makanya pakar hukum tata negara menjadi kuasa hukum untuk kasus pidana itu kan aneh itu juga. saya nggak habis pikir, makanya saya juga pengen tanya nih, gimana sih persyaratan jadi advokat itu? Kok boleh jadi advokat ya? Dia tata negara, dia nggak ngerti apa ahli hukum. Akhirnya apa, dia jelek-jelekan ataupun memframing pada penyidik bahwa penyidiknya itu tidak profesional. Penyidiknya itu udah didikte oleh Pak Jokowi, penasihatnya lah Pak Arianto kan gitu kan. Itu yang terjadi. Semuanya itu adalah termul pokoknya. Iya, kan? Itu yang saya tidak terima dalam hal ini. Saya terangkan Pak, yang namanya pengembalian daripada berkas itu sudah umum Pak. Tapi dulu sampai berulang kali sampai ketika ini. Pak Arianto menjelaskan itu, malah Pak Arianto diserang secara personal malah. Iya, secara personal. pribadi. Saya kan penasihat ahli kayak gitu. Itulah. Tapi saya nggak apa-apa diserang sama orang yang nggak waras kan. Kalau yang menyerang saya itu orang yang berwibawa, orang yang bijak, orang pandai, saya malu. Bapak nggak tersinggung tuh Pak? Tidak, saya malah berterima kasih. Saya diserang sama orang yang nggak waras menurut saya. Orang kan nggak menilai siapa yang nggak benar. Saya nggak tersinggung. Tapi habis gitu pun ya kita damai-damai Pak. Terima kasih ya, nggak diulang, nggak di luar apa, nggak diteruskan di luar. Kayak itu yang terjadi. Oh. Iya Pak, supaya rakyat tahu Pak bahwa itu. Jadi setelah acaranya selesai, setelah Bapak dipermalukan di khalayak lewat siaran televisi itu, dia menyerang Pak Arianto secara personal, kemudian menjelekkan kepolisian, menuduh tidak profesional. Setelah selesai acara off air minta maaf ke Pak Arianto. Bukan minta maaf ya Pak, ini sampai di sini aja Pak. Ini kita jangan dimasukkan dalam hati ini. Gitulah Pak, itu contoh dari orang yang sudah mempermalukan orang di depan umum, tapi kemudian dia tidak merasa apa-apa, cuma salaman sama 3 kali Pak salaman sama saya, menganggap bahwa itu sebagai suatu pertunjukan lawak saja saya menurut saya. Sementara kan publik kan dipotong-potong saya punya itu yang terjadi Pak. Jadi dia memanfaatkan siaran televisi itu memang untuk menyerang lawan yang tidak sepakat dengan kasus yang sedang dia tangani. Disitulah makanya saya ambil kesimpulan ya Pak ya, bahwa kasus ini adalah bukan kasus ijazah palsu, bukan. Ini adalah kasus antara orang yang benci dengan Jokowi dengan orang yang membela Jokowi kan gitu kan. Tetapi saya kemudian jadi masuk di situ seakan-akan kan, padahal saya masuk di situ tuh saya hanya ingin menerangkan ini loh yang terjadi. Jadi semuanya drama-drama aja. Iya, itu yang kayak karena gitu. Begini, jadi saya jadi menganalisa atau mengomentari program-program televisi yang kita pikir itu sangat serius, cerdas, nggak taunya drama Pak ya. Mereka hanya Saya para aktor cocok, Pak ya. Bukan drama. Baik kubu A maupun kubu B hanya aktor ternyata ya. Karena begini Pak. Saya jadi ketamu, mohon maaf Pak Arianto. Setelah selesai acara, ya kan. Kemudian mereka salam-salaman, peluk-pelukan, ketawa-ketawa gitu. Lah, kita ini 2 jam, 3 jam atau 4 jam mengikuti itu seolah-olah ini benar-benar serius ya kan. Saling menyerang, bahkan sampai menyerang pribadi ya kan. Tetapi setelah itu berangkulan lah. Ini apa kan gitu loh. Apakah yang saya hanya karena ini ingin membohongi publik ya kan. Artinya begini, ketika orang membela seseorang, anggaplah dari kubu Pak Jokowi tentu membela Pak Jokowi kan begitu. Ataupun sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi itu kan sah-sah saja ya kan. Dari kubu yang sananya lagi juga seperti mendukung Roy Suryo ya kan. Mereka itu berdebat, publik pasti mengira bahwa ini serius, pasti kan, ada sesuatu argumen, sikap politik, sikap hukum yang
nggak bisa, ya pasti berseberangan kan begitu. Mestinya selesai acara ya kan tetap tidak ada adegan-adegan berpelukan, salam-salaman, Iya ketawa-ketawa. kan beda pendapat kan masih tetap biasa aja, tapi ya itu kalau saya lebih menilai Pak, itu bukan drama itu Pak, lawak ludruk. Oh, Lawak ludruk gitu. Gini bedanya. Kalau ludruk itu Pak, kan memang didesain orang berantem terus, berbeda pendapat yang nggak masuk akal. Kan? Ludruk tuh begitu Pak ya? Iya, lucu itu Pak. Itu lucu tuh katanya si Panji kemarin yang ngomong ya. Dari Panji itu apa? Yang namanya lucu itu, menghibur orang itu. Kalau di luar dugaan, di luar nalar. Nah ini yang di luar nalar. kalau di luar nalar pasti akan menimbulkan kelucuan. Nah ini para perdebatan kita itu di situ tuh diatur semacam kayak gitu. Perdebatannya kayak gitu dah. Nah, jadi ludruk ya sebenarnya. Ya ludruk kan bedanya kalau ludruk ya ditonton orang banyak. Ketika mereka tuh mau berantem mau ini ketawa selesai kan. Walaupun ternyata setelah akhirnya tahu bahwa itu cuma pura-pura ya. Setelah pulang penonton senang. Terhibur. Tapi kalau ini Pak yang nonton itu begitu ini langsung malah saling berantem ini, Pak, saling di media sosial kan? Di medsos, saling aja mengejek. Sementara mereka aduh itu Pak yang saya nggak setuju Pak. Iya, jadi banyak sekali nih Pak programnya dari rakyat bersuara, interupsi, ya, itu head to head, di semua televisi kayak gitu bola liar, itu ternyata ludruk ya. Ludruk menurut saya. Pura-pura berantem, berdebat ya kan, ternyata habis itu peluk-pelukan, ketawa-ketawa, kemudian ngopi bareng di luar kan gitu. Jadi penonton Ruang Konsensus ya kan. Coba tahu aja itu saya kita kemudian itu. Sebagai rakyat, sebagai netizen juga jangan terpengaruh ya kita cakar-cakaran di media sosial. Ketika kita membela para pihak yang sedang berdebat di sebuah program talkshow di televisi, mereka tuh hanya pemain ludruk semuanya. Ya baik penyelenggara televisinya maupun yang diundang yang berseberangan, mereka hanya ludrukan. Ya kita jangan sampai bertengkar gara-gara itu. Ya ini perlu saya pertegas seperti ini supaya kita sebagai rakyat yang menonton juga jangan terpengaruh dengan ludruk-ludrukan mereka. Nggak benar itu semua. Jadi saya mengkritik kedua-duanya itu. Makanya itu saya ingin tampil di podcast ini. Saya hanya kasihan rakyat Pak. Mending di podcast Pak ya. Ketahuan ya kan. Kalau di sini kan kita kan bisa menjelaskan dengan jelas. Kita mendalami. Tapi kalau di TV kan nggak bisa kan dipotong. Kita mau keras sama keras malu sendiri. Kemarin tuh saya kan dimaki-maki gitu. Saya waktu hampir muntah tapi saya pikir wah rugi kalau saya ngikutin. Saya sadar, saya bukan menghadapi orang sehat gitu. Itu aja jadinya nggak marah saya. Iya. Itu kira-kira gitu aja. Saya sendiri menonton acara Pak Rianto bersama Refli Harun itu, saya bukan karena Bapak adalah sahabat saya di Ruang Konsensus, tetapi Pak Rianto itu kan orang tua senior gitu loh, ya kan? Apa pantas Refli Harun mempermalukan ya seorang Pak Haryanto di depan umum lewat layar televisi seperti itu. Padahal kan dia seorang intelektual. Dia nggak perlu diajarkan etika, ya kan? Dia sudah khatam masalah etika. Tetapi ternyata memang itu agenda setting nampaknya Pak. Ya kan? Agenda setting di mana perannya adalah bagaimana dia mendowngrade peran Bapak, mendowngrade seluruh argumen Bapak dengan dia menyerang Bapak, meremehkan Bapak seperti kan? Itu ya secara pribadi. Di luar konteks itu kayak gitu. Gitu loh. Itulah ya kayak itu. Tapi ya itulah. Kalau orang yang waras Pak ya, pasti dia itu pakar punya etika ya. Gitu. Tetapi kalau nggak punya etika itu terus gimana sebutan kita? Nah, orang yang pakar kayak gitu tapi nggak punya etika kalau kayak dia gitu. Terkait dengan dia boleh beracara nggak sih Pak sebagai pakar hukum tata negara? Saya nggak ngerti, itu yang paling saya nggak habis pikirnya ahli tata negara. Nggak ngerti masalah pidana sama sekali, nggak ngerti masalah penyidikan. Dia bisa mengatakan itu polisi nggak profesional. Hanya indikatornya apa? Hanya karena P19. Nah padahal yang namanya P19 itu Pak, itu tuh ada kebiasaan di kejaksaan dikembalikan. Jangan rakyat dituduhkan pada penyidik itu tidak profesional karena dia menuruti pesanannya Jokowi kan kayak gitu yang di framing gitu. Itulah yang saya tidak pokoknya terima. Pokoknya kalau ada hasil dari pemeriksaan dari kepolisian yang tidak menguntungkan mereka, itu pasti termol. Itu pasti settingan gitu. Pak Jokowi. Kan begitu Pak semuanya. Di mata Gofur, pokoknya di mata seluruh pengacara mereka dan termasuk juga para tersangka. Nah menghadapi seperti itu sebenarnya saya juga salut Pak dengan penyidik Polda Metro, ya kan, para timnya Pak Imanuddin, ya kan,
Kombes Imanul itu sungguh sabar Pak. Kalau saya, aduh nggak sabar itu Pak menghadapi orang-orang licik seperti itu ya. Saya ketidaksabaran saya mengatakan ini kasus ini kalau saya nangani Pak 2 minggu Pak ya 2 bulan maksimal selesai lah. Justru karena sabar itu saya menilai apa yang dituduhkan oleh Refli bahwa penyidik itu nggak profesional. Justru saya lihat penyidik Polda Metro Jaya itu sangat amat profesional kalau saya melihat Pak. Ya saat ini dia berusaha sangat profesional dan ngomong pada publik gitu. Tapi kan itu terus di framing framing itu semua ala Solo lah ala ini itu yang disampaikan kan kayak Solo, itu kan nggak bagus Pak untuk untuk pembelajaran pada masyarakat nggak bagus cara berpikir yang seperti itu itu yang dikasih kesempatan loh untuk TV untuk ngomongnya lebih banyak gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan. Makanya saya walaupun dihujat di depan umum itu saya nggak kapok. Saya akan terus tetap tampil terus kapanpun dipanggil ya dan akan berikan pencerahan pada masyarakat. Makin banyak saya dihujat orang-orang Bapak yang nggak merasa waras. dipermalukan Pak sama Refli Harun? Saya makin banyak dipermalukan orang yang nggak waras, makin senang Pak. Karena nilai saya pasti akan lebih tinggi. Masyarakat akan lebih tahu Pak bahwa yang mempermalukan saya itu orang yang nggak waras kan. Karena kalau saya ingat Pak, yang mempermalukan Pak Arianto di program talk show itu bukannya Refli Harun, Ahmad Khosinuddin juga pernah kan maki-makinya semua Pak Arianto kan. gitu loh. Tapi sekarang kita bisa lihat mereka itu orang waras apa enggak. Publik kan bisa nilai di situ aja ukurannya Pak gitu. Apa karena Pak Arianto terlalu baik ya sebagai mantan jenderal gitu loh Pak? Enggak lah, enggak. Saya juga dianggap emosional juga sama junior. Pak jangan terpancing emosi Pak gitu-gitu. Enggak, saya enggak terpancing emosi. Tapi suatu saat kadang-kadang saya akan menunjukkan bahwa kita itu juga manusia kan, gitu ada batas-batasnya kan gitu. Tapi sekarang saya udah paham Pak sekarang. Tujuan saya adalah saya terus tampil terus di podcast, di TV, dimanapun akan memberikan pencerahan pada masyarakat dari sudut pandang saya sendiri tanpa berpikiran bahwa saya itu membela Pak Jokowi, bukan Pak saya hanya menerangkan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang terjadi framing-framing yang dilakukan oleh mereka itu harus saya tangkis. Itu mission saya Pak untuk ngomong-ngomong di masalah. Jadi Bapak nggak peduli maupun mau dituduh apapun oleh Refli Harun, Khosinuddin, ya kan Gofur, Roy Suryo, Rismon, wah itu pasti ante-antenya Jokowi. Pak Arianto tuh ante-antenya Jokowi, nggak peduli Pak ya? Kalau cuma diomong itu sih nggak apa-apa Pak. Saya jangankan diomong jenderal goblok, jenderal tolol. Iya. Kan saya baca gitu. Itu kan, tapi saya nggak ngapain saya baca gitu. Kan malah rugi sakit saya. Tapi kalau saya baca itu ya, saya maknai bahwa yang bikin itu adalah buzzer Pak. Buzzer yang ingin menjatuhkan saya. Karena tinggal saya lah yang berani ngomong dan sering dipanggil di TV itu untuk menyerangkan kebenaran Pak. Itu jadi dianggap oleh musuh paling besar bagi kubu mereka kan. Itu risiko saya Pak. Pasti saya akan dihabisin namanya, kepopuleran saya gitu. Pokoknya citra saya itu saya udah risiko bagi saya begitu. Itu tapi pandangan saya kayak Pak gitu. Arianto sepertinya juga menikmati ludrukan itu Pak ya. Ya, saya senangnya apa? Setiap diludurkan itu saya diundang, saya selalu mengingatkan kita ini kan cuma ludrukan aja. Kenapa saya mengatakan gitu Pak? Sebelum mereka berdebat itu, nanti bikin yang rame ya, gitu Pak. Oh begitu? Iya. Ada itu yang ngomong begitu apa Antara dari mereka. televisi atau antar mereka? Bukan mereka, kan kita kan saya dipanggil TV ya, kan mesti Ngumpul dulu kan antara yang A sama kita B berantem itu. ya gitu? Di TV itu tidak selalu dipisahkan Pak A dan B. Ada satu TV yang mengelompokkan A dan B. Ada digabung. Tapi kalau cuman kita bicara itu, kan 4 orang ya satu ruangan itu. Ngomong gitu, kamu udah bagus kamu, hebat tuh kamu caranya nunjuk gitu. Harus begitu. Di sini, ya Pak kita kan cuma bersandiwara. Iya itu bagus, nah kita harus ramai. Gitu Pak. Itu pernyataannya, kita kan hanya bersandiwara. Iya. Walah, berarti benar-benar itu kemana hanya mau interupsi show ya Pak. Berarti benar-benar itu hanya ya entertain memang show ya. dan itu yang diharapkan oleh televisi kan. Para ininya presenternya juga ngomong ngatur Pak nanti yang seru ya Pak jangan loyo-loyo gitu. Iya. Waduh, ini rahasia gitu, dapur Pak. Ini Pak. Itu tapi saya begini, ingin supaya rakyat jangan sampai terpengaruh itu gitu, iya. Itu sengaja aja. memang ini kita bincangkan di sini Pak supaya kan mereka kan pasti juga menduga ini akan membuat para pendukung ya kan para buzzer inilah kemudian
membela mereka mati-matian, maki lawannya, begitu juga sebaliknya. Iya kan itu, Iya kan? itulah yang Nah, ini saya kan tidak nggak sehat, setuju. Pak. Itulah Ini yang saya ingin kita sampaikan dari ingatkan pertama kepada kali, Pak. seluruh penonton televisi, ya dengan menyaksikan diskusi kita ini, Pak, setidaknya mulai sadar ketika mereka menonton rakyat bersuara, interupsi, head to head, bola liar, banyak sekali, Pak, program untuk program-program ludrukan seperti ini. Jangan terpancing untuk anggap juga, aja itu semua ludruk, itu hanya hiburan, itu anggap hanya aja hiburan aja. Kita sedang menonton stand up komedi ya, Pak. Begitu, Pak, gitu. Karena kita kalau kita masukin hati, Pak. Iya. Kasihan, Pak, rugi. Habis gitu mereka Tekken dapat honor itu. Itu kan begitu juga tuh. Apalagi habis itu Tekken honor dapat honor. Iya gitu. Oh, saya kan segitu saya nggak terima, Pak. Rakyat saya dipingin kayak gitu tuh, gitu loh. Itu jadi kalau ludruk tuh orang pulang gembira, seneng, nggak mikir lagi mereka yang berantem antara si Doyok sama siapa itu enggak. Tapi kalau ini enggak kan, antara si A sama B bermusuhan, udah langsung kasih komentar ini, nyerang sana nyerang sini. Itu yang terjadi itu, Pak. Pantesan banyak selama ini para pembicara di talk show tuh orangnya itu mulu, Pak, karena memang habis acara ada Tekken. Ada Tekken honor. Dan yang diundang pasti yang mengundang pertengkaran yang hebat, Pak, karena ratingnya naik. Kalau tidak gitu ratingnya nggak naik. Gitu. Ini sengaja bikin aksi marah-marah supaya diundang terus, kan? Ini bagus yang kayak begini nih, pasti banyak ditonton, ya kan? Gitu. Jadi artinya begini, penonton kan selama ini berharap dengan menonton talk show itu, ya kan, apapun judul talk show di televisi itu, satu, mereka dapat informasi terbaru tentang case yang sedang berproses, kemudian mereka dapat ilmu, kan begitu, Pak, ya? Mestinya kan ternyata itu hanya ludrukan. Aduh, kebanyakan nggak gitu. Nggak jadi deh. Kalau gitu kita nggak perlu nonton lagi, Pak. Mending kita nonton podcast, karena kayak sekarang kita kan podcast nggak ludrukan, karena justru penonton ingin melihat bagaimana kita bisa memberikan sebuah perspektif baru kepada penonton, kepada pemirsa kita misalnya. Apa yang sedang kita diskusikan, kan itu tidak ada ludrukan. Pasti kecuali memang Bapak ini adalah seorang komedian. Kan gitu. Penonton pasti harapannya ini apa yang terjadi sih sesungguhnya. Iya. Terus kemudian nanti akhirnya mau bagaimana? Betul. Kan gitu. Siapa yang benar, siapa yang salah, kan bisa harapannya masyarakat kan kayak gitu. Nah, dengan melihat kalau perdebatan di televisi itu kan, pasti orang mengatakan, wah ini pakar ini, pasti dia akan ngomong mengenai ilmu yang ini kan gitu kan. Wah ini pakar ini mesti akan ngomong masalah ilmu gini, pakar komunikasi pasti dukung. Tapi kan gitu yang terjadi. Tapi sayangnya ketika muncul di sana itu, Pak, yang ditonjolkan adalah perbedaan pendapat yang didramatisir kan. Jadi seakan-akan ramai sekali bahkan saling menghina dan sebagainya. Itulah yang menaikkan rating. Hasilnya apa? Rakyat terkibuli, Pak, dengan berita-berita kayak gitu. Disesatkan, Pak, dengan penerangan gitu, Pak. Itu yang saya selama ini. Makanya sejak saya ngangkat kasus ini, ijazah palsu itu kan dulu saya katakan ini latar belakangnya adalah antara yang A dan B yang saling tidak itu. Tapi sasarannya adalah mengadu domba rakyat supaya makin banyak keterbelahannya. Itu yang saya tidak. Saya mau nyampe ke situ tuh, Pak. Ternyata ludrukan yang hampir setahun diproduksi oleh media televisi, ya, ternyata misinya lama-lama menjadi misi adu domba antar kelompok-kelompok masyarakat. Hasilnya kan gitu, Pak. Adu domba kan jatuhnya kan gitu, keterbelahan. Dan keterbelahannya dipelihara terus. Baik juga oleh pihak televisi maupun juga oleh para pengisi acara. Kalau perlu, saya ingin menyarankan ke Pak, kalau kayak begitu Pak Rianto nggak usah lagi tampil di televisi. Nah, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa itu. Karena apa? Kalau saya tidak tampil di televisi, tidak ada lagi orang yang mengingatkan pada publik. Kan mereka kan asik semua yang berantem. Siapa yang pernah ngomong kayak gini? Bahwa itu mereka itu cuma sandiwara. Kan nggak ada. Benar. Baru Pak Rianto. Iya, baru saya kan. Karena misi saya itu menyelamatkan masyarakat. Bukan ini, Pak. Jadi Pak Rianto bicara ini supaya jangan sampai kita semuanya terkibuli, Pak, ya, oleh adegan-adegan yang pura-pura berdebat keras, ya kan, saling serang, bahkan berdiri hampir tonjok-tonjokan, itu ternyata hanya acting. Setelah itu mereka peluk-pelukan, ketawa-ketawa. Ketemu, Pak, gimana, Pak, gitu. Pak, ini jangan diteruskan ya di lapangan, kita sampai di sini aja ya. Gitu. Itu yang terjadi, Pak. Iya. Saya sebagai orang televisi lama, Pak, kaget juga dengan informasinya. Tapi saya maklum, Pak, itu. Ya, Pak Rianto ini. Trik daripada televisi itu kan yang penting ratingnya naik. Ukurannya jadi, mereka pada rating naik aja, Pak. Unsur edukasinya
mereka kesampingkan Pak ya. Asalnya alasannya ada, tapi prakteknya lebih banyak menghiburnya dia. Betul. Memang Secara untuk norma edukasi. ya mengedukasi ya Pak ya, tetapi dalam prakteknya mereka lebih cenderung meng-create acara itu heboh, ada berantem-berantemnya ya kan, berantem mulut maksudnya ya kan, bahkan nyaris tonjok-tonjokan itu memang sengaja disetting. Karena yang ratingnya tinggi itu Pak, kalau cuma edukasi itu landai-landai Pak, itu betul karena Sepi pendapat itu. penontonnya Pak. Nggak ada Pak, rating turun. Makanya nggak mau ganti rating aja Pak itu Pak. Iya. Kemarin tuh dari jasa asli Iklannya mau pindah ke sedikit ya, sini, Pak, ya? iklannya turun. Nah itu kembali lagi ke itu lagi. Supaya kembali naik apa? Dibikin rame gitu loh Pak. Oh, makanya dipilih orangnya itu aja yang sudah mengerti agenda setting pihak televisi. Iya gitu. Baik dari pihak Pak Jokowi orangnya yang diundang itu aja, dari pihak dan yang dari ekstrem pihak ini yang berani, orangnya itu juga ya kan, supaya yang ketahuan nih berantemnya sudah terpola nih, udah asik ya kan. Dua pihak itu yang berani ngomong keras begini kayak semisal samanya doyok sama si itulah. Siapa yang itu kan ngomongnya keras gini gitu. Kalau yang pelawak yang itu nggak dipakai kan. Iya. Kadang nggak lucu ya kan. Nggak menarik kelucuan. Habis acara ludrukan, pulang tanda tangan dapat honor, happy. Rakyat berantem. Berantem. Itulah yang di sosmed rakyat saling maki. Iya. Ya kan? Oh luar biasa. Besoknya saya dapat kiriman-kiriman gini. Gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Tapi saya maklum aja. Iya. Makin saya Jadi dihujat meskipun sama orang. ludrukan, tetap Pak Arianto ingin datang Harus kalau ada datang undangan saya merasa terpanggil untuk meluruskan itu yang ada. Biarin aja lah, bahwa saya dihujat gitu nggak apa-apa. Berarti memang penonton harus punya daya filter atau saringan yang tinggi Pak ya. Kalau ludrukannya dinikmatin, tapi informasinya juga diambil gitu ya Pak ya. Cukup dimaklumi gitu, karena kalau tidak begitu berbahaya Pak. Kita berdebat itu bukan berdebat pendapat betul-betul, hanya acting saja supaya kelihatannya rame sehingga menimbulkan rating. Nggak peduli rakyat itu nanti apa. Itu yang terjadi selama ini Pak. Nah, oke. Baik, ini informasi ini sudah sangat cukup saya pikir sebagai informasi kepada seluruh penonton, khususnya termul yang ada di ruang konsensus, bahwa ketika menonton acara-acara televisi atau kalau podcast yang rame-rame itu hanya ILC Pak, ya kan? Tapi ILC saya pikir karena hostnya adalah senior sekali ya, Bang Karni Ilyas, saya pikir kalau tuh berdebat ya berdebat beneran, nggak ada acting. Nah ini televisi memang rata-rata ludrukan ini Pak, ludrukan, apalagi memang orang yang diundang itu terus ya kan, yang sudah tahu format acara televisinya seperti apa ya kan. Nah kembali kepada substansi dari materi yang kita bicarakan di awal tadi Pak Arianto. Kalau misalnya menurut aturannya 14 hari B19, ternyata karena banyak yang harus ditambahkan sesuai dengan arahan dari pihak kejaksaan, ternyata lebih 14 hari Pak. Malah bisa sebulan, 2 bulan itu gimana Pak? Ya ini saya ngomong itu apa adanya. Menurut kuhab baru maksud saya. Kalau kebiasaannya Pak ya, petunjuk dari jaksa itu biasanya kan teorinya di kuhab lama 14. Dalam praktek ya, saya selama 30 tahun dari penyidik itu Pak ya, jarang sekali yang 14 hari itu bisa dipenuhin. Biasanya lebih waktunya, biasanya lebih. Dan waktu itu jaksa juga akan nagih-nagih terus. Tapi seandainya ini pun tidak dipenuhin, jaksa juga nggak bisa nuntut Pak itu. Nah itulah maka kemarin di kuhab yang baru dirubah kan. Saya juga ikut mengusulkan itu Pak. Ini supaya kita tuh tidak merugikan rakyat. Kasus kayak gini supaya tidak bolak-balik itu yang katanya si Roy dibilang bolak-balik Pak Jokowi gitu itu. Itu memang praktek lama emang kayak gitu yang terjadi Pak gitu ya. Gitu. Itu udah kebiasaan Pak. Saya nangani kuda tuli itu Pak, kasus 27 dulu sampai 3 tahun itu Pak, berkasnya itu kita udah lengkap dikirim oleh jaksa, kembalikan lagi. Itu terjadi waktu itu kasus kuda tuli, tahu nggak Pak? Penyerangan yang markas PDIP betul itu kan dulu. Saya dulu waktu dirpidum itu sampai 2 tahun lebih itu bolak-balik. Kuda tuli itu kan kudeta 27 Juli. Iya kan? Itu kayak gitu contohnya. Dan di kasus-kasus yang lain itu selama ini biasa banyak gitu Pak. Nah disitulah untung di kuhab yang baru ini Pak, bunyinya sekarang kirimkan ke jaksa, jaksa meneliti selama 1 minggu harus kembalikan dengan petunjuk apakah lengkap apa tidak. Kalau tidak lengkap dikembalikan lagi penyidik, dikasih waktu 14 hari. Tuh, nanti setelah 14 hari jaksa boleh menegur itu untuk dikembalikan.
Kemudian kalau dikembalikan pada jaksa dan dinilai masih kurang, maka dilakukan gelar bersama, Pak. Gelar jadi nggak bolak-balik seperti KUHP lama, Pak ya? Sekarang tidak ada lagi. Kalau KUHP lama kan misalnya tidak ada dikembalikan, batasnya. ya kan? Kemudian oleh penyidik dilengkapi, kasih lagi kejaksaan. Wah, dikembalikan lagi. Bisa berkali-kali. Di KUHP lama. Nah, di KUHP baru nggak seperti itu lagi. Tidak ada lagi, hanya sekali aja. Kalau masih belum ada ketidakcocokan, gelar bersama. Gelar bersama. Antara penyidik kejaksaan yang menangani itu dengan penyidik Polda. Oh, oke. Dengan kejaksaan yang dikirimkan kalau Mabes kan pada Kejati ya. Nah, itu yang mengadakan bersama untuk meneliti ini berkas ini kira-kira kurang apa. Kekurangannya bisa ditambahin apa enggak? Kalau enggak bisa ya berarti hentikan aja. Oh, gitu, Pak. Oke. Jadi digelar bersama itulah nanti untuk menentukan kasusnya tersangka 6 orang ini, ya kan, akan diputuskan apakah ini bisa lanjut ke persidangan atau ini hentikan. Ya, ke penuntutan kalau waktu itu. Oh ya, penuntutan dulu ya. Iya, jadi kemarin ini kan ini yang konkretnya tuh Pak gini Pak, ini berkas yang kemarin katanya ada 700 alat bukti. Kemudian 100 saksi, kemudian 20 saksi itu ya kemarin kan. Besok kalau kurang apa gitu kan. Tambahin, setelah itu dikirimkan sini. Nanti akan di sini akan digelar bersama. Digelar bersama itu akan dilihat itu bukti yang 700 itu. Terus bukti-buktinya si Raymond yang buku tebal segini itu pasti akan ditimbang-timbang itu Pak. Tapi bukan timbang pakai timbangan itu ya. Timbangnya berapa kilo nih? Ya bukan itu. Tapi ditimbang-timbang mana yang mengandung kebenaran. Oleh gitu. Oleh para penentu daripada itu. Jadi bukan oleh penyidik sendiri, Pak. Penyidik pun kemarin barang menentukan ini suatu pidana, kan dia tanya ahli kan. Gitu. Nah, itu sama juga nanti ini jaksa. Ahli yang mengundang Kejatinya, Pak ya? Kalau dalam gelar itu ya nanti gelar bersama itu? Ya penyidik nanti. Oh, penyidik dari kejaksaan. Apa? Ya. Ini kan penyidik masih ini, jaksa sini. Ketika gelar bersama ini jaksa penyidik dengan penuntut umum datang di apa itu. Kita mengundang kepada ahli kalau memang dibutuhkan ahli mana ya panggil supaya ikut dalam gelar. Yang penting-penting itu ya penentu itu. Tapi kalau saksi-saksi yang lain yang biasa itu saya kira nggak diundang. Tapi yang diundang adalah yang kira-kira menentukan bobot kasus ini memenuhi pidana apa tidak. Kalau seandainya itu dari gelar itu bersama mengatakan bahwa oh ini ternyata kurang bukti, ya udah dihentikan di situ Pak. Jadi kesimpulannya kalau kemarin itu P19 ya ada dua kemungkinan. Berarti kalau ada kemungkinan lanjut atau tidak ya. Karena ini adalah kasus politik Pak ya sebenarnya ya kan. Ini kan dimensi politiknya kan sangat kuat. Sangat kuat ya. Jadi saya menduga nih Pak ya. Jangan-jangan pihak kejaksaan ini juga tergantung perintah atasan juga Pak. Kalau kata pihak atasan udah hentikan saja lah, persulit aja lama hentikan aja. Atau justru percepat. Ya, ada dua kemungkinan itu dan itu perintah atasan. Kalau saya tergantung inilah, ini joke ya. Tergantung nanti kalau kelihatannya itu kalau jaksanya itu kita kira-kira menguntungkan dari Pak Jokowi, pasti nanti biasanya mengatakan, nah itu jaksanya sudah didikte oleh Pak Jokowi. Kira-kira itu yang akan terjadi Pak. Tapi kalau Jokowinya ini jaksanya itu mendukung sana, pasti mereka, wah itulah. Jadi Pak, gitu. Antara Pak Jokowi sebagai prinsipal atau sebagai pelapor korban ya kan, pelapor korban, Pak Jokowi itu dalam banyak kesempatan sudah mengatakan bahwa saya ingin ini disidang, saya ingin ada forum kata Pak Jokowi untuk membuktikan ya bahwa ijazah saya itu asli. Saya ingin ada forum. Forum itu adalah persidangan Pak. Betul. Sementara dari sisi orang-orang yang sudah menjadi tersangka ini, mereka maunya di SP3 Pak. Ya itu ya memang nah, ini itu awal ini Pak. Awal daripada sengketa ini kan dari dulu kan gitu kan Pak. Awalnya Pak Jokowi itu mengatakan bahwa ijazahnya itu Pak asli. Kenapa mereka kok mau di SP3 Pak? Ya. Harusnya mereka konsekuen dong. 6 orang tersangka siapa ini. yang mau di SP3? Mereka ini Pak, mereka kan maunya nggak dihentikan. Kasus ini di kejaksaan nggak usah maunya penuntutan. Mereka, kan? Maunya yang mereka yang dibebaskan dari hukuman. Yang maunya merasa dikriminalisasi. Iya itu betul. Tadi. Ya. Nah itu memang itu pasti tujuannya kayak gitu dari awal dia kayak gitu Pak. Dia kan maunya dari awal ini kasusnya nggak boleh sampai ke. Jadi nggak konsekuen dong Pak. Kan, yang nggak boleh sampai ke penyidikan kan dia kan kasus yang dilaporkan, bukan kasusnya laporannya di Kabarreskrim. Kan dia kan maunya itu kan yang harus jangan sampai ke pengadilan gitu kan. Karena apa? Karena ini LP-nya yang di Polda Metro, mereka sebagai tersangka kan. Iya.
Kan gitu kan, Betul. Pak. Nah, Pak Jokowi maunya dia sebagai korban ini melalui hukum. Kan harus ke pengadilan. Mereka kan pakai caranya sendiri membuktikan bahwa itu asli apa tidak. Nah, inilah Pak. Itu kan kayak gitu kan yang mereka mau tuntut ini. Ini hal yang baru juga dan sepertinya memang ada dari pihak kuasa hukumnya Roy Suryo ini seperti yang sering disampaikan oleh Refli Harun Pak ya dan si Sang Aji Gofur itu. Ya. Mereka benar-benar memframing bahwa ini adalah kasusnya ijazah palsu. Ya kan? Iya. Padahal yang dilaporkan Pak Jokowi adalah kasus fitnahan. Fitnah, iya. Bahwa beliau sebagai pribadi, sebagai warga negara merasa dicoreng-moreng, dihinakan, difitnah Ya, itu. oleh gerombolan ini. Iya. Tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Nah, itu gimana Pak? Ada pergeseran seperti itu. Yang Itulah ya Pak di-framing oleh mereka. yang sekarang ya, yang berkas yang diperdebatkan itu Pak, yang sekarang dikirim dibalikan itu Pak. Itu adalah berkas daripada LP Polda Metro yang desainnya udah kayak gini. Saya kan mantan penyidik ya, jadi saya tahu persis itu. Berkas itu isinya Pak, isinya mengenai keterangan-keterangan dari saksi dan alat bukti yang menunjukkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ada Pak, itu keterangan Gama dan sebagainya, itu kan asli. Itu, ya. Dan kemudian tindakan yang dianggap menghina itu ada. Yaitu tindakan yang dilaporkan pada April sebelumnya. Betul. Sampai tindakan yang kalau penyidik mau apa enggak saya nggak ngerti ya. Antara mulai April ke sini itu yang tiap hari dia menghina terus itu kalau itu jadikan alat bukti yang baru ya bisa juga bisa. Gitu. Malah, nah itulah kalau dikumpulkan lagi Pak dari April sampai Januari, tambah mungkin ribuan tuh Pak. Iya. Bukti-bukti bahwa mereka itu sudah menghina, menuduh, memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, kalau pakai teori penyidikan yang pure ya kayak gitu Pak. Kan yang dilaporkan adalah kegiatannya. Kegiatannya itu apa? Itu kan menghina. Nah, menghinanya kapan? Ya ini ketika bikin laporan adalah yang lalu. Tapi ternyata dalam proses ini kan dia kan masih menghina terus. Makin menghina, ya kan? Kalau penyidiknya itu mau Pak, itu jaringan barang bukti baru bisa Pak. Seperti Roy Suryo kan suka memainkan wayang-wayang yang ujungnya menyindir, memfitnah, ya kan? Nah itu kan bisa juga jadi alat bukti baru bagi penyidik, kan pas itu sudah dipanggil saksi ahli Pak, keterangan ahli. Kalau orang mainkan wayang itu menghina apa tidak, penyidik kan sudah punya kantong itu. Kalau itu paten. Ya, kalau sudah punya itu, dia pasti akan kumpulkan itu alat-alat bukti yang ada itu. Iya. Makanya bukti yang 700 itu kemarin kalau mau itu dikumpulkan lagi masih tambah lagi bukti yang makanya lain. Saya pikir gitu. Nah, kalau itu semuanya dikumpulkan lagi Pak, alat buktinya nggak hanya 700-an alat bukti Pak, bisa ribuan, bisa lebih dari 1000 maksud saya. Disitulah saya nggak ngerti ya, karena ini kan diperdebatkan katanya, kan mereka mengatakan bahwa alat bukti apa yang 700 berarti nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya. Celakanya ngomongnya polisi nggak profesional. Bukti 700 masih kurang. Iya, emang diketawain itu kok contohnya kayak gitu Pak. Itu kan dari memframing rakyat berpikir yang nggak benar ya. Kalau menurut saya itulah kerja penyidik ya kayak gitu itu saya bilang itu. Tapi anehnya gini Pak Arianto. Di satu sisi si Refli bilang bahwa 700 alat bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik itu ya ternyata nggak dianggap oleh jaksa. Itu anggapan dia kan. Nggak dianggap oleh jaksa, buktinya P19 dikembalikan ya kan. Tetapi di sisi lain dia takut juga. Makanya mereka minta Pak supaya mereka sebagai pihak tersangkanya ya diberikan juga 700 alat bukti itu lihatkan kami biar kami periksa gitu. 100 ahlinya berkasnya juga dilihatkan ke kami. Nah, menurut hukum acaranya itu benar gak sih Pak Refli ini yang dimintanya ya, itu? Secara teoritis tidak ada. Tidak ada ya? Enggak sampai segitu Pak. KUHAP enggak sampai mengatur kayak gitu. Tapi yang setahu saya ya hak daripada tersangka itu di dalam proses penyidikan itu cuma datang kalau dipanggil, ditanya menjawab, sudah itu. Nggak ada hak bagi dia untuk membuktikan mana alat bukti yang sudah disita oleh penyidik itu siapa. Yang bisa membuktikan itu adalah jaksa. Yang bisa menanyakan ini alat buktinya cukup apa tidak, sah apa tidak. Itu jaksa menanyakan dan nanti hakim akan menguji di pengadilan. Nggak ada aturannya di situ supaya demokratis, supaya hanya sama tersangka itu boleh dong mengecek itu.
Emang Contoh gitu tadi gitu. dalam proses itu masih ada urusan demokratisasi dan tidaknya. Nah itu, kan Pak. mereka kan Ini kan due process of law, Pak, semuanya. kan pejuang demokratis mereka dikriminalisasi ngakunya itu kan. Ilmunya dia kan gitu, demokrasi itu hak kita gitu. Ya. Nah, karena nggak punya kemampuan mengenai pidana maupun penyidikan ya dia Karena asal ngomong si gitu Refli aja. itu nggak punya skill yang mumpuni dalam proses pidana, makanya dia selalu memframing dalam pendekatan yang sifatnya ketatanegaraan, Pak. Ini nggak demokratis kan, itu pendekatannya itu yang tata terjadi. negara itu, Ini Pak. supaya rakyat tahu Wah, ini aja. pemerintah nggak demokratis, melanggar HAM, itu kan pendekatannya Kriminalisasi ketatanegaraan. Kriminalisasi kan gitu. Penyidik tidak profesional. Itu yang saya tidak bisa terima, itu dibiarkan itu menyesatkan masyarakat. Itulah Menyesatkan masyarakat. menyesatkan masyarakat dong, Pak. Yang tersesat bukan masyarakat yang awam. Para pakar pun bisa jadi tersesat mendengarkan dia punya ini kan. Oh ya? Iya, contohnya bahwa sekarang kan ada nggak bisa itu jasa itu diadili di pidana situ. Harus ada pengadilan khusus dulu ya. Kan gitu kan, harus ke petun. Sementara pakar yang lain mengatakan enggak, yang di petun itu hanya kalau ada kasus tanah. Nah itu boleh itu ke petun gitu, Pak, tuntutannya. Tapi kalau masalah ijazah, uang palsu segala itu nggak perlu pembuktiannya itu harus sampai di petun. Ya, berarti benar juga kata Pak Rianto, jangankan rakyat umum, orang biasa, pakar sendiri juga terpengaruh dengan hasutan si Refli. Ya, hasutan atau beda-beda pendapat, Pak, gitu. Iya. Tapi saya berapa kali di TV ya, banyak pakar-pakar itu yang berbeda-beda pendapat ya, yang sini mengamini tuntutan dari mereka, katanya itu sudah masuk kriminalisasi dan sebagainya, itu mereka juga ikut membantu. Karena kenapa dibilang kriminalisasi oleh mereka, argumen yang mereka bangun kan begini, Pak. Ini kan bagian ekspresi dari menyampaikan pendapat. Ya, penelitian. Penelitian ya kan. Ekspresi kebebasan berpendapat itu mereka ejawantakan melalui penelitian. Kan? Nah, framing atau penyesatan ini kan sederhana sebenarnya cara kita membacanya. Karena yang disebut dengan kebebasan berpendapat itu, ya kita harus bisa membedakan mana pendapat, mana opini, mana tuduhan. Yang mereka sampaikan tuduhan, Pak. Tuduhan nggak termasuk dalam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Pasal 28 konstitusi kita tidak mengatur seluruh rakyat bebas berpendapat dan menuduh. Kan ada kata menuduh, Pak. Nah, mereka ini kan menuduh, bukan berpendapat. Jadi, yang disidik oleh Polda Metro itu, Pak, bukan kebebasan penelitiannya, bukan. Mereka meneliti benar mereka atau meneliti ijazah ini walaupun sesat itunya ya buktinya gitu. Boleh saja mereka ambil. Tetapi cara dia itu meneliti itu, kalau penelitian yang murni yang tidak ada niatnya untuk memfitnah orang, kan dia diam-diam nggak diperiksa gitu, hasilnya dimuat di jurnal gitu. Tapi kan ini enggak, penelitiannya caranya dia itu adalah dengan dalih penelitian, tapi caranya itu kan udah jelas memfitnah. Iya. Hari-hari, tiada hari tanpa fitnah, tiada hari tanpa penghinaan. Itulah yang disasar. Tapi mereka karena merasa cara mereka benar ya terus yang digaungkan nggak gitu terus. Ini penelitian ini dilindungi. Itulah yang saya tidak bisa terima, Pak, kayak gitu. Kebohongan atau penyesatan itu dibiarkan diangkat-angkat terus dalam di televisi, itu kan kasihan rakyat. Iya. Saya sendiri juga risau, Pak. Yang harusnya mereka ini menurut subjektivitas saya, sayangnya saya bukan penyidik sih, Pak ya. Kalau saya penyidik, subjektivitas saya dan objektivitas saya mengatakan bahwa para tersangka ini layak ditahan, Pak. Kenapa? Khususnya apa? Ya kan? Karena tidak ada istilahnya menyesal, ya kan? Dan selalu mengulangi perbuatan yang sama. Mereka kan diberikan sangkaan dan terkena pasal, ya kan? Ada mens reanya ketika salah satunya adalah melakukan ujaran bohong dan memfitnah, mencemarkan nama baik. Harusnya ketika mereka dituduh dengan pasal itu, mereka dengan aturan hukum acaranya nggak boleh lagi mengulangi memfitnah kembali. Ini kan sudah tersangka, kemudian setelah menjadi tersangka berulang kali mendaur ulang terus fitnahan-fitnahan yang sama. Nah, kan layak ditahan mestinya. Tapi sampai sekarang tidak ditahan oleh timnya Pak Iman Imanuddin. Itu saya bisa menjelaskan gini, Pak. Gimana, Pak? Secara teoritis ya, Pak. Kalau kasus ini murni tindakan pidana, tidak ada muatan politis,
Artinya muatan politis ini adalah kasus pada hakikatnya adalah antara pendukung Jokowi dengan pembenci Jokowi itu. Ya. Itu kasus itu simpel Pak. 2 bulan selesai, nggak perlu penahanan, sekarang sudah diadili. Tetapi karena kasus ini segitu kuatnya Pak, Dimensi sehingga politiknya, membawa publik yang terbelah itu. Penyidik kemarin sampai terakhir sudah 6 bulan gitu aja, begitu menerangkan bahwa ini nggak berani menerangkan ini sebagai tersangka, kan cuma sudah ada terlapor cuma gitu doang. Nah kemudian setelah diumumkan terlapor pun dia nggak berani secara vulgar langsung diumumkan sprindiknya atau apa gitu yang dikirim ke sana. Sampai terakhir kemarin dinyatakan itu nggak berani langsung menahan kan gitu kan. Itu karena kehati-hatian melihat perkembangan publik gitu. Makanya mengatasi kayak gini sebetulnya saya udah menyarankan bolak-balik. Cepet-cepet aja tuh kasus dikirim ke kejaksaan supaya proses itu berlangsung gitu. Kan udah diserang ke kejaksaan tapi kemudian masih kan saya dulu Pak. mengatakan Pak. Kalau dulu itu ditahan Pak. Sudah ditahan ya. Itu dikirim. Nah, sekarang dikembalikan ke jaksa itu bolak-balik itu kan terpaksa nanti mengeluarkan habis masa tahanannya. Makanya dengan tidak menahan itu penyidik tidak dibebani itu tadi gitu. Nah, sekarang estimate saya kan ternyata benar kan Pak. Tidak cepat selesai kan? Itu dari jaksa gitu kan. Nah ini ya mudah-mudahan ini cepat-cepat ini dilengkapi dan kemudian dikirimkan ke jaksa. Hanya itu Pak cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Apakah ini sesuai dengan tuntutannya Pak Jokowi sampai di pengadilan apa tidak? Karena kalau kita menuruti itu nggak akan selesai-selesai itu Pak. Apa yang disampaikan oleh mereka itu mereka kan mengulur-ngulur waktu terus Pak itu. Ini kurang dianggap ini kurang melanggar. Saya dulu framingnya adalah penyidik tidak profesional sesuai dengan pesanan Pak Jokowi kan kayak gitu yang dikerjakan oleh mereka. Padahal penyidik udah mencoba melakukan tindakan semua sesuai dengan SOP yang ada. Gitu. Cuman sayangnya saya mesti tanda tanya juga kenapa penyidik kok tidak cepat-cepat waktu itu yang ngirimkan kemudian ya saya nggak ngerti lah kok kenapa kok nggak berani menahan. Nah Pak setelah nanti P21 ya anggaplah kemudian ini di semua yang diminta dilengkapi dari pihak penuntut dilakukan oleh penyidik Polda Metro ternyata kemudian bisa P21 apakah kejaksaan bisa langsung menahan mereka Pak? Tergantung dari kemauan kejaksaan Pak. Itu diskresi daripada kejaksaan. Kalau dia mempertimbangkan bahwa kalau ini tidak saya tahan akan menyulitkan proses penuntutan nanti, nah, mungkin dia ya nggak ditahan kalau seandainya tidak menyulitkan. Tapi kalau dia kan ini gini Pak. Kejaksaan kan nanti kan begitu mengatakan itu lengkap misalnya ya. Oke ini lengkap tolong itu serahkan pada saya barang bukti plus tersangka. Kirimlah ke sana. Sampai di sana jaksa mesti akan periksa dong. Oke. Dari situ jaksa akan mikir Pak. Ini orang ini akan saya tahan apa tidak. Kalau dia yakin bahwa dia nanti dia akan mempersulit. Kan dia waktu jaksa kan cuma 14 hari Pak. Bikin tuntutan itu kan kalau nggak salah. Saya lupa ya berapa lamanya. Tapi setelah dilengkapi itu dia harus segera langsung bikin surat penuntutan gitu kan tenggang waktunya kan sebentar. Setelah itu kalau sudah dinyatakan ini harus sudah langsung dikirimkan. Kalau dia tidak menahan kan kemudian lari kan jadi tambah lagi dia suruh polisi suruh nangkep lagi kan dia kan nggak mungkin nyari sendiri ya, kan, jadi yang paling aman buat jaksa setelah P21 ya kan masa proses penyusunan penuntutan itu 14 hari biar lebih aman ya kan barang bukti dan tersangka ditahan Pak ya? Kalau ya jaksa yakin bahwa itu memenuhi syarat ya. Begitu sampai sana dengan melihat kejadiannya selama ini bahwa dia kan masih mengulang-ulang lagi tindakannya gitu. Ya kalau saya jadi jaksa ya pasti saya tahan. Kalau saya jadi jampidumnya pas saya perintahkan jaksa kau itu tahan itu orangnya kan itu bikin rusuh karena itu. Pertimbangan ya kan? pertimbangan daripada itu kalau saya jadi jaksanya ya dengan melihat ini bolak-balik kayak gini nih. Karena bagi dia kan nggak ada risiko lagi, karena penentuan kan dia. Ya mungkin tinggal kirimkan kalau ke pengadilan. misalnya jaksa penuntutnya memang independen, profesional, ya kan, mereka nggak akan takut dituduh termol nanti Pak, atau dituduh kriminalisasi, kan? Sebab nanti kelakuan mereka ini kan kita bisa tebak Pak. Nanti kalau misalnya tiba-tiba
P21 kemudian langsung ditahan. Oh, ternyata jaksa juga termul. Iya. Jaksa sudah masuk Sudah angin pasti. juga. Oh, jaksa sudah pasti diintervensi begini, Pak gitu. Jokowi juga nih ya. Kan pasti begitu, Pak. Itu Tebakan saya pasti akan begitu. Kira-kira tebakan Pak Arianto juga ya, sama. saya kira bukan Pak Budi aja yang menentang, semua pendukung Jokowi pasti gitu. Iya. Wah, berarti jaksa jaksa penuntut kayaknya sudah jadi orang Jokowi juga. Ya, pasti Kita langsung akan muncul ditahan kayak gitu itu, ya. desakan kayak gitu lah. Iya, luar Itulah biasa. memang kondisinya dari ijazah itu, saya perkembangan masyarakat kasihan saya. Ya paling Masyarakat kita gampang diadu-adu Pak gitu. sekarang dari diskusi kita tadi, ketika memang ada tuduhan-tuduhan itu untuk selanjutnya dialamatkan kepada siapapun, ya kan? Biasa, nggak usah orang ludrukan kok, dia iya, ngapain gitu didengerin. aja. Ya kan? Saat dibilang termol ya biarin aja. Ludruk kok, dia kan lagi main ludruk, nggak usah didengerin, udah tahan aja. Kan begitu mestinya ya Pak. Nah terakhir Pak Arianto, Pak Arianto yakin dalam waktu dekat ini proses dari P21 penuntutan sampai persidangan akan berjalan untuk kasus ini? Saya keyakinannya akan cepat kasus ini ya. Nanti lihat. Begitu dikembalikan ke jaksa, apakah jaksa nanti akan masih mengembalikan lagi apa tidak gitu. Kalau mengembalikan pasti akan dilanjutkan dengan gelar perkara. Gelar bersama itu ya. Gelar perkara bersama. Nah itu jadi kalau estimate saya ya, meskipun ini nanti akan diperlama, tidak akan lebih daripada 1 bulan kan prosesnya ini. Untuk menentukan apakah kasus ini diberhentikan atau lanjut ke penuntutan. Kira-kira tunggu ya 1 bulan ini, mungkin itu sangat menentukan waktunya. Iya. Kalau estimate saya cuma gitu aja. Berarti ini sudah hampir udah 10 harian ya Pak dari. Ya, karena saya dengar dari Pak Iman juga pelimpahan mengatakan kan udah kita cukupi lah, batas waktunya kan 14 hari. Memang mungkin mereka nanti sahurnya di penjara Pak, di tanah kejaksaan Pak. Orang-orang itu sahurnya nanti pas bulan Ramadan kan Pak. Jadi persidangan mungkin setelah Lebaran. Jadi mereka menikmati sahur bersama, buka bersama ya. Di titipan ada yang di RP Cipinang, ada yang di mana ya kan di Rutan Salemba kan gitu ya Pak. Saya berharap mudah-mudahan nanti bulan puasa nanti udah reda lah gitu. Jadi kita nggak di bulan puasa kita saling itu yang saya dan khawatirkan. Bulan puasa jangan ada ludrukan seperti itu lagi lah ya kan gitu. Baik Pak Arianto Sutadi, terima kasih Pak atas waktu dan diskusinya. Kita sudah membedah ternyata kasus fitnahan ijazah palsu kepada Pak Jokowi ini. Ternyata secara nasional ya televisi sudah memproduksi banyak sekali program-program ludruk. Itu saya kira yang paling tepat gitu. Iya. Yang penting adalah masyarakat jangan sampai terpancing oleh ceritanya ludruk itu. Mereka habis itu mereka salam-salaman, kok kita yang berantem, kita lagi terus menghina orang, itu kan malah dosa kan. Iya. Akibat nggak menghina orang kok jadikan komedian Pak ya. Iya kan. Terima kasih Pak Arianto. Penonton Ruang Konsensus. Yang pasti podcast Ruang Konsensus bukan ludrukan, ya kan? Kita nggak ada agenda setting di sini, kita benar berdiskusi, menggali informasi, menggali sudut pandang. Nah, kalau program-program televisi yang selama ini saya pun terkecoh sebenarnya. Saya pikir itu benar-benar mereka itu beradu argumen dengan dasar-dasar yang jelas gitu loh. Ternyata mereka agenda setting semuanya. Mereka sebelum syuting sudah diatur harus bicara apa, menyerang apa dan seterusnya. Bahkan pihak pengelola televisi juga yang seru ya nanti seperti itu. Nah kita sebagai penonton harus benar-benar bisa menyaring. Jangan sampai kemudian ketika kita menonton apapun program televisi yang sifatnya debat atau talk show yang berbeda posisi ya kan antara yang pro dan kontra, kita jangan terpancing ketika mereka tuh marahan. Ya biasa itu. Paling juga ntar habis itu mereka peluk-pelukan, ngopi-ngopi bareng ya kan gitu loh. Karena itu untuk kasus sampai di mana kasus ini berujungnya kita tetap kawal dan berdasarkan informasinya Pak Arianto mungkin awal Lebaran ya kan. Pas setelah Lebaran maksud saya ini mungkin akan masuk persidangan. Dan kalau toh itu benar terjadi, jangan kaget kalau kemudian ada tuduhan lagi bahwa kejaksaan sudah menjadi termol. Kita harus waspada itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita santai-santai. Ya, yang penting substansinya dapat, ya kan.
dan kita menjadi tercerahkan, termuliakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.